Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan selalu kalian selalu sehat walafiat dan selalu diberikan panjang umur. Oke, jumpa lagi dengan saya Boti. Video kali ini saya akan membahas atau memberikan tips kepada kalian solusi untuk handphone Android kalian, supaya handphone Android kalian ini tidak gampang penuh di memori internalnya ya teman-teman. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel saya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, penasaran seperti apa tutorialnya? Kita langsung ke tutorial. Oke teman-teman, di sini kebetulan saya menggunakan handphone Android, yaitu pakai Samsung ya teman-teman ya. Tapi ini tidak berpengaruh sama handphone kalian. Jika kalian pakai Xiaomi, Oppo dan lain-lain, itu sama aja ya menurut saya. Mungkin beda penempatannya saja seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa tips atau cara ya. Ada beberapa cara yang perlu teman-teman ketahui. Sebelumnya saya akan memperlihatkan memori internal saya. Memori internal saya itu dari 64 GB yang sudah terpakai itu kurang lebih 44,43 GB. Memang menurut saya ini masih cukup banyak ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman jika handphone Androidnya RAM-nya terlalu kecil, atau bisa dibilang RAM-nya hanya cuma 2 GB dan memori internalnya itu hanya mencapai 32 GB. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan tips buat kalian bagaimana sih cara menghemat supaya memori internal kita ini tidak gampang penuh gitu ya. Oke, langkah pertama, kalian masuk di menu pengaturan ya. Kemudian kalian scroll ke bawah, masuk di menu aplikasi teman-teman. Di sini sudah ada ya, setiap handphone pasti ada. Kemudian teman-teman nanti akan dihadapkan layar seperti ini. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, ketika kita menonaktifkan di sini, itu artinya kita tidak menguninstall ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya menonaktifkan supaya data kita atau memori internal kita ini lebih tidak banyak terpakai seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa aplikasi yang sudah saya nonaktifkan ya. Contohnya di aplikasi Briefing itu sudah ada keterangan dinonaktifkan, tetapi di sini sekali lagi saya tekankan, di sini tidak di uninstall, artinya aplikasi ini masih ada di handphone kita. Kedua, Excel, Facebook, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah saya nonaktifkan. Di sini saya akan memberikan contohnya. Seandainya teman-teman mempunyai aplikasi bawaan handphone ya, ini terutama ya, aplikasi bawaan handphone atau aplikasi dari sistem Android itu sendiri, biasanya itu kan banyak aplikasi-aplikasi tambahan ya, misalnya kayak Facebook dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa memaksimalkan dari situ, karena memori internal kita itu akan penuh ketika aplikasi-aplikasi bawaan Android kita ini sering kita gunakan gitu ya. Nah, tip buat teman-teman perlu memperhatikan, yaitu silahkan cari aplikasi-aplikasi handphone atau aplikasi yang ada di Android kalian yang jarang dibuka. Artinya teman-teman jarang sekali membuka atau hampir tidak pernah membukanya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya ya, di aplikasi Facebook saya nih, karena saya tidak menggunakan Facebook gitu ya, maka di sini saya akan menonaktifkan, karena di sini posisi saya sudah dinonaktifkan aplikasi ini. Jadi
tampilannya seperti ini. Ketika belum dinonaktifkan, saya coba aktifkan. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya tadi ya. Aplikasi ini artinya aplikasi berjalan, artinya aplikasi ini meskipun kita tidak membuka di handphone Android, ketika kita menyalakan handphone Android kita, aplikasi ini datanya akan masuk di data internal kita atau memori internal. Nah, di sini saya mensiasatinya yaitu dengan cara menonaktifkan. Saya klik nonaktifkan, kemudian ada keterangan batalkan dan nonaktifkan aplikasi. Kita klik saja nonaktifkan aplikasi. Oke. Setelah aplikasi ini kita nonaktifkan, ini artinya aplikasi ini datanya tidak terpakai dan memori internal kita juga tidak terisi dari data-data Facebook. Sekali lagi ya teman-teman silahkan mencari aplikasi yang jarang digunakan atau hampir tidak pernah, dan jangan sekali-kali menonaktifkan aplikasi yaitu aplikasi Android. Di sini paling atas ada aplikasi Android, ini jangan dinonaktifkan karena otaknya handphone kita itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini terus kedua, teman-teman jangan menonaktifkan aplikasi Google gitu ya teman-teman ya. Aplikasi Google Play Store, aplikasi Google mungkin aplikasi Google Film bolehlah kita nonaktifkan ya. Nah, di sini saya sudah menonaktifkannya karena ini bawaan handphone ya. Mungkin Google Play Music gitu ya. Ini kan ya menurut saya sih jarang saya pakai gitu. Itu kalian silahkan menonaktifkan. Jadi itu sangat menghemat ruang internal kita teman-teman. Nah, ketika kita sudah menonaktifkan aplikasi ya, kemudian kita masuk di menu file saya. Kita klik menu file saya. Silakan teman-teman masuk di menu penyimpanan internal ini teman-teman ya. Klik penyimpanan internal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, aplikasi pertama yaitu alarm gitu ya. Oke, terakhir WhatsApp. Di sini kita perlu memunculkan atau mengeluarkan aplikasi yang tersembunyi. Nah, caranya di sebelah kanan itu ada titik 3 ya. Kita klik di sini titik 3, lalu masuk ke pengaturan. Oke, setelah itu kita klik tampilkan file sistem tersembunyi di sini teman-teman ya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, setelah aktif kita kembali. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di 1 dan nomor 2 itu ada file yang tersembunyi. Nah, di sini menurut saya ini adalah sampah teman-teman ya, dan ini seandainya pun kita hapus tidak masalah gitu ya teman-teman. Nah, terus yang paling bawah juga ada nih teman-teman, Project.os ya. Di sini ada 36. Nah, karena di sini aplikasinya pasti tidak akan terdukung. Nah, ini teman-teman aktifkan saja yang tadi sistem yang tersembunyi gitu ya, file sistem tersembunyi. Silahkan teman-teman aktifkan saja. Kemudian ini silahkan dihapus saja teman-teman, karena ini menurut saya ini sampah ya. Jadi bisa menambahkan atau meringankan aplikasi internal kita. Oke, kita hapus saja di sini, pindah ke sampah. Nah, oke. Setelah itu, setelah ada tanda pindah ke sampah, kita cek lagi di menu titik 3 paling atas ini. Kita klik, di sini ada tulisan sampah teman-teman. Nah, di sini ada tulisan sampah. Sampah ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya, yang sering saya hapus ya di sini teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman dikosongkan saja sampahnya, karena menurut saya lumayan ya ini. Seandainya kita tidak mengosongkan juga percuma saja karena sudah masuk di sampah gitu ya. Nah, ini kita kosongkan saja, nggak masalah nih teman-teman. Ada 41 file dari 25 folder. Oke, kita kosongkan saja di sini teman-teman ya. Nah, ini lumayan teman-teman gitu ya. Setelah itu oke, kita kembali, dan teman-teman perlu ketahui bahwa memori internal kita ini yang sering penuh
Itu dikarenakan karena ada salah satu aplikasi, yaitu biasanya sumbernya itu dari WhatsApp, teman-teman ya. Sumber dari aplikasi ini adalah WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp itu memang memakan banyak memori atau memakan banyak penyimpanan internal. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Biasanya teman-teman seandainya misal chatting gitu ya. Ini coba saya buka dulu. Oke, ini misalnya saya masuk di grup gitu ya. Apalagi teman-teman banyak masuk di grup gitu ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kan banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini grup-grup ini menurut saya ini kan sangat tidak penting gitu ya. Ya bukan tidak penting sih, artinya penting nggak penting gitu ya. Kita bisa memilah mana yang lebih penting dan mana yang tidak gitu ya. Nah, di sini kan seandainya kita misalnya ada foto atau video yang masuk gitu ya. Ketika kita klik di sini, pasti otomatis memori internal kita atau di penyimpanan galeri kita, di situ biasanya akan muncul ya teman-teman ya, akan muncul di memori penyimpanan galeri ya. Di sini saya ada tips untuk mensiasati supaya video atau foto yang sudah dikirim di grup, termasuk chat yang lain ya, termasuk voice atau termasuk stiker dan lain-lain, supaya tidak masuk di memori internal kita dan tidak memakan memori internal atau tempat penyimpanan galeri kita. Silakan teman-teman klik saja di sini ya, klik saja di warna hijau sini. Nah, teman-teman di sini ada keterangan tampilkan media. Oke. Nah, tampilkan media ini teman-teman jangan klik default atau dalam kurung iya, jangan klik iya, tapi teman-teman silahkan klik tidak ya. Ketika teman-teman sudah klik tidak, kita oke. Nah, jadi seandainya di sini ada foto atau video yang sudah dikirim dari grup, ketika kita klik di sini, oke, ini tidak akan masuk di galeri penyimpanan kita teman-teman. Ini kita boleh buktikan. Saya close dulu video ya, WhatsApp video. Nah, di sini kosong teman-teman ya, tidak ada di sini ya, di sini tidak ada. Begitu juga dengan foto. Seandainya teman-teman ini klik foto, misalnya ada pengiriman foto yang belum kita buka atau belum, nah seperti ini ya, misalnya teman-teman ya, ini kan artinya saya belum membukanya. Seandainya saya download di sini, nah di sini tidak akan tersimpan di memori atau di memori internal atau di penyimpanan galeri kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat membantu sekali supaya memori internal kita tidak mudah penuh. Nah, teman-teman bisa melakukannya mungkin dari chattingan teman-teman atau perorangan ya, bukan berarti di grup ya. Misalnya di sini di grup di sini ya, ini misalnya kan contohnya ini kan belum saya klik ya. Ketika saya klik, ini pasti tersimpan di memori penyimpanan saya ya, di galeri. Tapi ketika saya sudah men-settingnya ya, di sini ada tampilkan media, saya klik. Di sini sudah saya setting semuanya. Saya memilih tidak. Jadi ketika kita klik di sini, foto ini tidak akan tersimpan di galeri penyimpanan foto atau di memori internal kita, tetapi di sini hanya tersimpan di memori WhatsApp. Jadi ini sangat membantu sekali ketika RAM kita atau RAM di handphone kita ini kecil. Nah, itu tadi teman-teman tips atau solusi dari saya supaya handphone kita atau memori kita tidak cepat penuh. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya.
Jika teman-teman suka dengan video atau tutorial ini, silahkan klik tombol like, silahkan di share, dan jangan lupa di subscribe jika diperlukan atau jika teman-teman berkenan ya. Tapi kalau jika teman-teman tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam kompak, good luck buat kalian.